kelelahan atau capek? Pernah dengar nggak yang namanya burnout? Do you know what the meaning of burnout? Burnout pertama kali ditemukan pada tahun 1970 oleh Herbert Freudenberger. Burnout itu adalah kelelahan sepanjang waktu, pemikiran psikologis yang negatif yang dimanifestasi oleh gejala fisik. Di dalam burnout ini memiliki 3 dimensi loh. Yang pertama adalah exhaustion, kelelahan. Mungkin kalian pernah merasakan capek, kehilangan energi, lemas, bahkan letih. Nah, inilah yang menyebabkan bahwa kita sedang mengalami kelelahan baik secara fisik maupun mental. Yang kedua adalah cynicism, depersonalisasi. Nah, ini kalian pasti mengalami yang namanya pemikiran negatif terhadap orang lain. Jadi saking capeknya nih, kalian merasa kesal, merasa tidak mood, bahkan kalian hilang rasa yang namanya idealisme. Wow. Dan yang ketiga adalah inefficacy atau menurunnya produktivitas atau hasil capaian pada diri kita sendiri. Bahkan di ketiga jenis ini atau 3 dimensi ini adalah inefficacy menyebabkan kita putus asa, bahkan hilang yang namanya rasa kepercayaan diri. So, apa ya yang membuat bahaya dari burnout? Do you know? Yang membuat bahaya di dalam burnout adalah ketika ketiga dimensi tersebut bersamaan ada dalam diri kita, sehingga kita merasa kelelahan yang sangat kronis. Exhaustion, cynicism, and inefficacy. Selain 3 dimensi tersebut, kita harus tahu loh ciri-ciri atau tanda-tanda emosional burnout. Salah satunya nih, di antaranya adalah kita mengalami kelelahan kronis, emosi yang tidak stabil, hilang yang namanya performance atau produktivitas dalam diri kita. Bahkan kita mulai tidak menjaga diri kita sendiri. Dan yang terakhir adalah hilang rasa kepercayaan diri dan semangat dalam diri kita. Apakah kalian pernah mengalami di antara tanda-tanda tersebut? Coba diingat. Itu adalah tanda-tanda emosional burnout. Bagaimana ya cara mengatasinya ketika kita merasakan burnout? Jangan khawatir, di masa pandemi seperti ini, baik mahasiswa, pekerja, ibu rumah tangga, maupun remaja pasti mengalami yang namanya burnout, kelelahan kronis. Jadi kalian harus tahu nih, apakah saya mengalami burnout atau mungkin hanya kelelahan biasa saja. Nah, di masa pandemi ini, kita dituntut untuk beraktivitas di dalam rumah dan dibatasi dalam bersosialisasi. Jangan khawatir teman-teman. Ada beberapa hal yang perlu kalian ketahui. Yang pertama adalah kita harus menjalankan aktivitas atau rutinitas seperti biasa. Bahkan kalian wajib loh untuk melakukan hobi kalian. Karena dengan melakukan hobi kalian, pikiran kalian, otak kalian akan merasa happy dan senang. Selanjutnya adalah kasihkan istirahat. Jadi kalian harus istirahat di tengah-tengah berkegiatan atau di dalam pekerjaan kalian. Dan cobalah untuk mendiskusikan atau berkomunikasi kepada atasan bagi yang bekerja, berkomunikasi dengan tim atau organisasi dalam sebuah tim. Kenapa? Ketika kita berkomunikasi, maka kita akan tahu bahwa hari ini kita sedang mengalami kelelahan dan kita akan merasa segar dan fresh, dikasih waktu buat istirahat pastinya. Dan yang terakhir adalah love yourself. Ini sangat penting sekali kawan-kawan. Ketika kawan-kawan, teman-teman dan saudara mencintai diri sendiri dan mengalami kelelahan saat ini, pasti kalian harus istirahat dong. Jangan diforsir, tidak baik loh. Jadi, love yourself. Ketika diri Anda merasa capek, istirahat. Ketika sedang lapar, makanlah. Ketika sakit, maka berobatlah. Jadi, untuk teman-teman dan kawan-kawan, jaga kesehatan, jaga diri, jaga hati di masa pandemi. Jangan lupa jaga kesehatan ya.